Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi ya di channel saya seperti biasa. Dan jika kemarin kita sudah membahas tentang CPNS gitu ya. Di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang perekrutan P3K di tahun 2024. Meskipun kita belum tahu tanggal atau bulan kepastian untuk pelaksanaan perekrutan atau pengadaan P3K tahun 2024, sepertinya selesai pengadaan CPNS ya. Tapi kita bahas dulu ini surat keputusannya sudah keluar, barengan dengan CPNS di beberapa hari yang lalu. Ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun anggaran 2024. Nah, teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti tes seleksi P3K, ini sudah kabar baiknya ya. Sepertinya dalam waktu dekat pengadaan P3K juga akan dilaksanakan. Namun perlu diingat ya teman-teman, kita tidak bisa mengikuti dua pengadaan sekaligus gitu dalam satu tahun. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk mengikuti tes seleksi CPNS, maka dengan otomatis teman-teman tidak bisa mengikuti tes seleksi P3K untuk di waktu yang akan datang. Namun ketika teman-teman udah memutuskan untuk mengikuti P3K, maka tes CPNS-nya teman-teman terlewatkan. Jadi pikirkan baik-baik pengadaan yang mana yang kalian ingin ikuti atau pengadaan mana yang lebih lebih banyak peluangnya. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi ketika teman-teman sekarang sudah bekerja, misalkan beberapa sudah masuk lebih dari 2-3 tahun di suatu pemerintahan gitu ya, yang memiliki peluang yang cukup besar untuk mengikuti P3K. Terus juga teman-teman usianya sudah di atas 35 tahun, maka otomatis peluangnya adalah di P3K. Namun ketika teman-teman baru lulus kuliah, tidak ada pengalaman kerja, otomatis langsung mengikuti yang namanya CPNS, karena di P3K harus memiliki persyaratan-persyaratan khusus untuk bisa mengikutinya. Oke teman-teman ya, kita bahas yang pertama. Ini persyaratannya sudah teman-teman bisa baca ya. Yang perlu kita bahas adalah yang pertama, ini nih di diktum yang kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud di diktum pertama nih teman-teman, ada tadi pertama jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Terus ini diperuntukkan bagi pelamar yang pertama A, ini X tenaga honorer kategori 2, atau yang B tenaga non aparatur sipil negara tenaga non ASN. Ini ya yang bisa melamar menjadi P3K. Terus teman-teman, di diktum keempat ini dijelaskan lagi nih di surat kementerian ini bahwa yang pertama yang A, pegawai yang terdaftar dalam pengangkatan database ini tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B terdiri atas ya. Yang pertama adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi teman-teman yang masih tetap aktif bekerja sampai dengan nanti saat pelaksanaan melamar untuk mengikuti tes P3K seperti itu. Lanjut poin yang ke B, yaitu pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi teman-teman yang memiliki masa kerja 2 tahun, terus masa aktif ketika melamar masih aktif, ini yang bisa mengikuti tes seleksi di tahun ini. Jadi pastikan ya SK-nya nggak terputus selama 2 tahun dan tetap aktif untuk mengikuti tes P3K di tahun ini. Terus yang kelima, ini yang perlu digarisbawahi juga teman-teman, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti tes seleksi P3K digarisbawahi hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat teman-teman bekerja, seperti itu ya. Jadi jika teman-teman misalkan bekerja di instansi Dukcapil misalnya, maka teman-teman bisa melamarnya di Dukcapil, atau teman-teman yang bekerja di instansi BKKBN misalkan ya. Jadi teman-teman bisa melamarnya di instansi BKKBN. Jadi tidak bisa melamar di instansi yang lainnya seperti itu. Terus
Poin yang keenam, kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama dapat dilamar oleh penyandang disabilitas juga nih teman-teman. Dengan persyaratannya yang pertama melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah, puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Aduh, ya jadi kayaknya semangat sekali berinformasi, bacanya agak gimana gitu. Yang ke B ini menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar. Ini untuk teman-teman yang menyandang disabilitas. Jadi bisa juga mengikuti tes seleksi P3K yang akan dilaksanakan di tahun ini. Terus yang ketujuh teman-teman, yang perlu diketahui adalah setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat mendaftar dengan ketentuan. Yang pertama paling singkat 2 tahun jabatan pelaksana, terus jabatan fungsional paling singkat 2 tahun, untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama juga 2 tahun. Terus untuk teman-teman untuk jabatan fungsional dan jenjang ahli muda ini paling singkat adalah selama 3 tahun. Ini ya untuk jabatannya. Terus ini juga bisa dibaca teman-teman jabatan fungsional dosen, sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang perlu saya bahas juga nggak kalah pentingnya teman-teman, kita bahas di poin ke-12 nih teman-teman ya. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Jadi nggak ada SKB ya, seperti tes seleksi CPNS. Jadi nanti administrasi, jika administrasi dinyatakan lulus, maka teman-teman langsung bisa ngikuti tes seleksi kompetensi dan nilainya juga bisa langsung dilihat nanti teman-teman bisa urutan keberapa dari pelamar atau juga yang mengikuti tes seleksi P3K-nya. Terus yang poin ke-13 teman-teman, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosial kultural. Ini ya 3 poin penting yang harus dipelajari teman-teman berkaitan dengan soal untuk tes seleksi kompetensi P3K-nya. Ada teknis pastinya yang sesuai dengan jabatan yang teman-teman ambil, manajerial, sosial kultural, ini juga soal-soal yang melihat kecerdasan teman-teman dalam memilih jawaban yang paling tepat seperti itu. Terus teman-teman, ini juga berkaitan dengan poin yang tadi, materi yang harus teman-teman pelajari berkaitan dengan seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosial kultural. Yang pertama, materi kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi pastikan teman-teman menguasai setiap detail dari pekerjaan yang teman-teman ambil. Misalkan teman-teman mengambil di Dinas BKKBN, jadi pelajari berkaitan dengan BKKBN, misalkan yang mengambil tentang penyuluh KB, misalnya terampil, ada ahli muda, ada ahli pertama gitu ya. Jadi teman-teman pelajarilah tentang penyuluh KB seperti itu, atau yang bagian misalkan bagian teknisi komputer, jadi bisa dipelajari bagian yang menganalisis komputer atau yang lain sebagainya. Terus yang ini bagian B dan C ini sama semua ya, hanya membedakan di teknis untuk pelamar P3K. Kalau yang kompetensi manajerial, sosial, kultural ini sama semua dengan instansi manapun yang harus dipelajari, yang terdiri yang pertama kalau manajerial, yang pertama tentang integritas, kerjasama, komunikasi orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang kedelapan adalah mengambil keputusan. Ini cukup banyak teman-teman ya, tapi dibilang susah, nggak susah, tapi harus bisa mencermati pilihan yang terbaik di antara ke-4 poin. Biasanya ada 4 A, B, C, D. Jadi terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 angka, 4 poin gitu. Teman-teman harus bisa menebak poin mana nilainya yang tertinggi. Terus yang ke-C, materi kompetensi sosial kultural. Ini berkaitan dengan kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial. Ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang keempat adalah empati. Ini juga yang harus teman-teman pelajari. Silakan teman-teman lihat contoh-contoh soal biar biasa menjawab soalnya gitu. Karena banyak sekali soal yang cukup panjang
memakan durasi waktu kita membaca. Jadi latihan membacanya juga dipercepat agar waktu yang diberikan itu cukup untuk menjawab semua soal yang kita tes gitu atau juga untuk seleksinya. Oke ya, yang kedua ini yang terakhir adalah materi wawancara. Biasanya wawancara untuk P3K ini bukan wawancara face to face ya teman-teman. Ini langsung menjawab pertanyaan yang juga ada di layar komputernya atau layar monitor teman-teman. Ini materi wawancaranya berkaitan dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas, moralitas, meliputi beberapa aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan. Ini biasanya ya teman-teman berkaitan dengan bagaimana cara kita menyikapi sesuatu hal dalam pekerjaan, terus juga apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan, pemilihan-pemilihan seperti itu juga lah wawancaranya sama seperti tahun kemarin untuk tes seleksi P3K-nya. Terus di poin ke-16 teman-teman, seleksi kompetensi dimaksud dengan menggunakan chat ya. Jadi teman-teman sama dengan tes pengadaan CPNS kita juga menggunakan berbasis komputer. Jadi teman-teman tinggal menjawab pertanyaan yang ditampilkan di layarnya dan nanti juga akan keluar langsung nilai atau poin yang didapati oleh teman-teman. Oke, ini yang harus kita bahas ya teman-teman untuk tes seleksi P3K-nya. Terus di poin saya nggak bahas semua poinnya teman-teman, bisa di-download langsung nanti di situs BKN, namun poin-poin terpenting saja yang perlu saya garis bawahi untuk memberitahu teman-teman. Ini kita bahas lagi ke poin 20 nih, seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktunya 150 menit. Jadi berbeda ya. Kalau yang umum 120 menit, kalau disabilitas yaitu 150 menit. Dan wawancaranya juga berbeda, 15 menit untuk disabilitas, 10 menit untuk yang umum. Poin selanjutnya teman-teman, yang di bawah adalah jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagai dimaksud ketiga 11 dan 14 adalah sebanyak 145 butir soal yang harus teman-teman jawab. Terdiri dari 90 soal untuk teknis, 25 soal untuk seleksi manajerial, 20 soal untuk sosial kultural, dan 10 soalnya untuk wawancara. Jadi manfaatkan 120 menit tersebut untuk menjawab 145 soal. Jadi dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, kecepatan dan ketepatan membaca sangat penting dalam pemilihannya. Ya, teman-teman ya, bisa ya teman-teman harus meyakinkan diri gitu ya. Jika sudah memutuskan untuk mengikuti P3K, ayo silakan semangat belajarnya. Semoga dalam waktu dekat sudah ada jadwalnya, teman-teman juga bisa langsung mengikuti tesnya ya. Terus juga ini teman-teman ya, yang untuk materi sosial kompetensi teknis ini yang bernilai benar mendapat 5 poin dan yang menjawab salah pastinya mendapat 0 poin. Selanjutnya wawancara, sosial, kultural, dan juga manajerial memiliki poin dari 1 sampai 4, yang terbanyak 4 dan yang terkecil adalah 1, sama ya seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nilai tertinggi dari semua jawaban semuanya benar gitu ya, yaitu sebesar 670 poin, terdiri dari 450 untuk teknis, 180 untuk manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Ini adalah poin tertinggi, poin maksimal yang bisa teman-teman capai jika semua mendapatkan nilai sempurna seperti itu. Oke ya, itu yang perlu kita bahas ya teman-teman, yang harus teman-teman ketahui yang sudah saya kita bahas sama-sama tadi. Masalah kapan pelaksanaannya nanti kita akan bahas lagi. Tadi sudah kita bahas mengenai soal, bentuk soalnya, terus juga nilai poin tertinggi, dan juga persiapan yang harus teman-teman lakukan. Itu tadi ya teman-teman ya, semoga ini juga bisa memberikan seperti poin positif bagi teman-teman penunggu lagi kata-katanya ya, yang lagi menantikan untuk seleksi pengadaan P3K, yang pastinya mungkin teman-teman yang sudah lewat usia 35 tahun ke atas yang tidak bisa mengikuti CPNS, tetap semangat, P3K juga masih akan dilaksanakan atau direkrut oleh tim BKN.
dalam waktu dekat. Dan ini dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2024 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Oke teman-teman, semangat selalu, semoga tahun ini adalah tahun terbaik untuk para pejuang NIP, para pejuang NIP3K, dan tetap semangat. Terima kasih selalu menyaksikan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan akhir kata wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.